Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Beni. Kita dari kelompok 11 yang pada kesempatan hari ini memaparkan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Di kelompok 11 ada saya sendiri, Zasmin Rusida, lalu ada rekan saya Nina Yuliani dan Ramadhanira Widya Rahman. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita akan membahas dulu mengenai definisi dari keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja. Pengertian yang kedua yaitu keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebuah ilmu untuk antisipasi, rekognis, evaluasi, dan pengendalian bahaya yang muncul di tempat kerja yang dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja, serta dampak yang mungkin dirasakan oleh komunitas sekitar dan lingkungan umum. Dan pengertian yang ketiga, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 adalah keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Next. Selanjutnya ada tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama yaitu untuk membuat karyawan merasa nyaman. Dengan dimilikinya prosedur kerja dan adanya peralatan kerja yang memadai, maka akan membuat karyawan merasa lebih aman dan nyaman dalam bekerja. Yang kedua, untuk memperlancar proses kerja. Dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja, maka kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Yang ketiga, ada agar karyawan berhati-hati dalam bekerja. Dalam hal ini, para karyawan memahami dan paham akan aturan-aturan kerja yang ditetapkan setiap kali akan melakukan pekerjaannya. Sehingga para pegawai akan lebih perhatian dan hati-hati dalam bertindak. Yang keempat, untuk mengurangi biaya. Kecelakaan kerja dapat diminimalisir dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, pegawai harus menggunakan alat dan keselamatan. Dampaknya, biaya kecelakaan kerja relatif rendah dan dapat diminimalkan. Yang kelima yaitu untuk menghindari kecelakaan kerja. Ketaatan terhadap peraturan kerja bagi pegawai antara lain memperhatikan rambu-rambu kerja yang dipasang. Dalam hal ini, pegawai harus menggunakan alat kerja sebaik mungkin sesuai peraturan yang telah ditetapkan, sehingga kecelakaan kerja dapat diminimalisir. Yang keenam yaitu untuk menghindari tuntutan dari pihak tertentu. Dengan adanya program kesehatan dan keselamatan kerja ini, maka persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan dapat diminimalisir karena karyawan telah menerima peraturan yang ada di perusahaan sehingga sudah mengetahui bahaya yang akan dihadapinya. Next. Yang ketujuh, jaminan keselamatan dan untuk jaminan keselamatan dan kesehatan karyawan, yang berarti menjamin jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi setiap pekerja yang mencakup aspek fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedelapan, untuk meningkatkan semangat, keharmonisan dalam bekerja, dan partisipasi dalam bekerja. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi karyawan menjaga hubungan kerja yang harmonis dan mendorong partisipasi aktif dalam kerja perusahaan. Yang kesembilan yaitu untuk mencegah gangguan kesehatan akibat lingkungan kerja, melindungi pegawai dari gangguan kesehatan yang dapat disebabkan oleh kondisi kerja atau lingkungan kerja yang berbahaya. Dan yang terakhir, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja itu memberikan rasa aman dan perlindungan, yang berarti menjamin bahwa setiap pegawai merasa aman dan terlindungi saat bekerja, termasuk dari ancaman fisik, pelecehan, dan diskriminasi. Nah, tujuan-tujuan tadi mencerminkan komitmen perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan mendukung kesejahteraan serta produktivitas pegawai. Ini juga memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan dan standar K3 yang berlaku untuk menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam operasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu manfaat keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Jadi manfaat penerapan keselamatan kerja dan kesehatan kerja ada 4. Yang pertama yaitu perlindungan karyawan,
Memberikan perlindungan kepada karyawan merupakan tujuan inti penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Manfaat yang didapat dari memberikan perlindungan karyawan adalah mengurangi angka kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua, memperlihatkan kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan. Perusahaan harus menunjukkan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang terkait keselamatan dan kesehatan kerja kepada karyawan, sehingga perusahaan dapat beroperasi normal tanpa menghadapi kendala ketenaga kerjaan. Next. Kemudian yang ketiga ada mengurangi biaya. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan secara efektif dan penuh komitmen dapat membantu mengurangi biaya pengobatan dan perawatan karyawan yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Karyawan yang terjamin keselamatan dan kesehatan kerjanya akan bekerja lebih baik dan optimal. Hal tersebut akan berdampak pada produk yang dihasilkan dan dapat membangun kepercayaan jangka panjang dengan pelanggan. Next. Kemudian, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja? Terdapat empat faktor. Yang pertama di sini yaitu semangat kerja. Dalam faktor keselamatan kerja karyawan, semangat kerja merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Karyawan yang merasa aman akan cenderung lebih termotivasi dan komitmen terhadap pekerjaan mereka. Hal tersebut dapat meningkatkan kinerja yang baik dan mengurangi resiko kecelakaan. Kedua yaitu motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja. Ketika karyawan memiliki motivasi yang tinggi, mereka akan lebih berhati-hati dan berkomitmen. Motivasi kerja ini juga dapat mempengaruhi tingkat kewaspadaan dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Kemudian yang ketiga yaitu kelengkapan dan kualitas peralatan kerja. Peralatan kerja yang lengkap sangat diperlukan dalam keselamatan kerja. Hal ini mencakup penggunaan peralatan dan alat yang tepat serta memastikan semua peralatan bekerja berkualitas baik, cenderung lebih stabil, andal, terawat, dan memiliki resiko kecelakaan yang rendah. Pemeliharaan dan penggantian peralatan yang tepat waktu juga merupakan faktor untuk memastikan keselamatan kerja yang optimal. Kemudian yang terakhir ada ketegasan pemimpin. Pemimpin yang tegas dalam hal keselamatan kerja menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan dan keselamatan para karyawan. Pemimpin yang tegas dapat mempengaruhi karyawan untuk menggunakan keselamatan kerja. Mereka akan memandang serius aturan-aturan keselamatan yang ditetapkan. Ketegasan pemimpin juga dapat membantu mencegah kecelakaan kerja dengan mengidentifikasi potensi bahaya dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi sebelum terjadi kecelakaan. Next. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan kerja? Yang pertama yaitu faktor udara. Kualitas udara di lingkungan kerja dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan karyawan jika di dalam ruangan tercemar polutan seperti asap rokok, zat kimia, dan partikel debu halus, itu dapat mengakibatkan masalah pernapasan. Penting bagi organisasi atau sebuah pengusaha untuk memastikan kualitas udara di tempat kerja dijaga dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu cahaya. Kualitas cahaya di lingkungan kerja juga sangat mempengaruhi kesehatan karyawan. Intensitas cahaya yang terlalu redup dapat mengakibatkan ketegangan mata dan menurunkan produktivitas, sedangkan cahaya yang terlalu terang dapat mengganggu kenyamanan mata. Oleh karena itu, penting untuk organisasi atau perusahaan mengatur intensitas cahaya dengan baik. Yang ketiga yaitu kebisingan. Paparan jangka panjang terhadap kebisingan tinggi dapat menyebabkan kerusakan pendengaran, bahkan kehilangan pendengaran. Penting untuk sebuah perusahaan mengelola sumber kebisingan di lingkungan kerja. Yang terakhir yaitu layout ruangan. Tata letak ruangan sangat mempengaruhi kesehatan karyawan. Tata letak peralatan dan meja kerja yang tidak ergonomi dapat menyebabkan masalah fisik seperti nyeri punggung, sakit leher, dan cedera lainnya. Sebuah layout yang baik memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan ergonomis karyawan. Presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip program keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelumnya, program keselamatan kerja dan kesehatan kerja adalah hal penting untuk melindungi kerja dan cedera dari penyakit terkait pekerjaan. Berikut adalah beberapa prinsip dasar dalam pengembangan program K3, program keselamatan kerja dan
kesehatan lingkungan kerja yang aman, sehat, sejahtera, dan bebas dari kecelakaan, seperti kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan, sampai penyakit akibat kerja. Berikut adalah beberapa prinsip dasar terkait pengembangan program K3. Yang pertama ada keselamatan adalah tanggung jawab moral. Yang kedua, keselamatan adalah budaya, bukan sekedar program. Ketiga adalah tanggung jawab manajemen. Yang keempat, pekerja harus diberi pelatihan atau dibina untuk bekerja dengan aman. Yang ketiga adalah cerminan dari kondisi ketenagakerjaan. Yang keenam, semua kecelakaan dapat dicegah. Yang ketujuh, program K3 ini bersifat spesifik. Yang ke-8, K3 ini, program K3 baik untuk bisnis. K3 sendiri berperan penuh dalam upaya menjaga serta mengawasi ketelitian dan keamanan para pekerja dalam menjalankan proyek atau pemanufakturan produk. Perlunya menghindari potensi kecelakaan kerja saat melakukan pekerjaan. Oleh sebab itu, untuk meminimalisasi potensi kecelakaan kerja, pemerintah Indonesia melakukan program K3 ini sebagai standar yang setiap perusahaan harus memiliki standar tersebut. Hal ini demi menciptakan lingkungan kerja yang aman, baik, dan sehat bagi pekerja. Baik, sekian dari kelompok 11. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.